Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Adi TV channel, masih di kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari Medan. Alhamdulillah, eh, beliau hadir bersama kita yang akan menemani kita dan akan mengajarkan kita. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar berkaitan dengan suara atau nagom daripada imam-imam besar di Masjidil Haram atau di Madinah. Dan tidak kalah penting juga beliau mampu menirukan imam-imam juga yang ada di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabarnya antum ini bisa menirukan kalau tidak salah 17 nada imam-imam besar di Indonesia maupun di Al-Haramain atau di Madinah maupun di Makkah. Gimana ceritanya? Coba pemirsa pengen tahu nih, kok bisa menirukan imam-imam besar di Timur Tengah maupun di Indonesia? Kalau untuk pertanyaan pertama ini, background antum gimana Ustaz? Kok bisa itu? Gimana ceritanya itu? Alhamdulillah, sebenarnya itu adalah niat saya dulunya itu adalah supaya bagaimana ya, membaca Al-Quran itu juga perlu dengan seni. Oh, perlu dengan seni ya. Seni. Supaya agak tersentuh dalam hati ya. Iya, begitu ceritanya Ustaz kan. Kita itu bagaimana supaya menarik penampilan kita itu, tentu yang kita ciptakan itu membutuhkan seni. Begitu dia. Ya. Lalu saya berpikir bagaimana kita ini membuat bacaan kita itu supaya membuat orang menarik. Sehingga dalam penampilan kita itu jadi bahan perhatian sama orang. Kan begitu Ustaz. Tertarik orang ketika kita baca, langsung tersentuh hatinya atau ingin mengikuti suara kita gitu kan. Sebenarnya begitu. Bagaimana supaya kita itu dalam membaca Al-Quran itu membuat hati orang tersentuh. Iya. Kalau kapan itu mulai teringat atau mulai kepingin lah, saya ingin mengikuti suara imam di Timur Tengah lah, atau saya ingin mengikuti suara imam-imam di Indonesia lah, itu kapan mulai timbulnya? Sebenarnya dulu saya pas waktu menghafal Quran, ya, itu pada posisinya saya menghafal Quran dengan guru saya itu ya, Al-Ustadz Muhammad Almarhum Buya Muhammad Asri Nasution di Medan, yaitu kawan Ustadz ini almarhum kawan orang tua saya juga menghafal dulunya di Panjabungan bersama Al-Ustadz ini. Mereka itu berguru ke Syekh Muhammad Sofar. Jadi awalnya saya dititipkan kepada Ustadz nih. Saya pada saat itu menghafal Quran pada tamat SD-nya. Dari SD sudah mulai menghafal ya? Saya tamat SD sebetulnya beda sama kawan-kawan. Di tamat SD saya itu belum bisa baca Quran sebetulnya Ustaz. Tapi sudah mulai menghafal? Langsung menghafal. Di situ saya belajar membaca Al-Quran. Langsung menghafal ya? Langsung menghafal. Kenapa? Di posisi saya itu yang membuat saya itu langsung menghafal karena saya itu dititipkan kepada guru itu tadi, kawan teman ayah saya itu kan. Lalu di pas menghafal Quran itu awalnya, pertama saya biasa kami di pondok pesantren tuh ya saya kalau sudah dapat satu ayat tuh dipanggillah abang-abang waktu, bang, tolong dulu dengarkan bacaan saya ini, udah bagus apa belum? Tasmik ya? Tasmikkan dulu sebelum saya mentasmik ke guru. Begitu dia. Lalu pas saya membaca itu tadinya itu ini buat jadi dorongan juga bagi saya. Saya agak diketawakin sama abang saya ini. Lalu yang ditawain nadanya atau hafalannya? Dia itu pertama tersenyum mendengar saya, yang diketawakin tapi diingatin juga untuk bagusnya. Dia bilang suara saya itu masuk hidung. Sebetulnya di dalam pembacaan Al-Quran ini atau di dalam tilawah itu menghafal Quran ini
kita itu supaya suara kita itu pas dengan makhraj, dengan logatnya atau nada tilawahnya itu gina. Kita itu usahakan suara itu tidak masuk hidung. Itu jadi motivasi buat saya, lalu saya belajar terus. Di mana saya itu dulunya kepingin belajar membuat ragam-ragam ini. Awalnya ini sebetulnya tertutup untuk umum. Ini alasan yang langka ini sebenarnya. Tidak tidak perlu dibilang ke umum, karena nanti ada yang bertolak belakang. Sebenarnya dua pendapat ini sama-sama benar, akan tetapi dengan niat tadi awalnya kan saya diajarkan guru kepada saya memang untuk menghafal Quran itu bukan untuk dipanggungkan. Maksudnya itu dulu yang membuat motivasi buat saya. Bukan untuk dilombakan ya. Dari situ awal saya, lalu guru saya membilang, menasihati tiap hari saya menghafal begini begitu, tidak boleh begini, menghafal Quran ini tujuannya untuk inilah. Memang khusus, memang tidak lain untuk belanja kita akhirat. Lalu saya membayangkan bagaimana nanti saya menghafal supaya saya tidak jenuh. Mulai dari situlah saya membuat. Lalu saya dengarkan ada kaset irama-irama di masjid-masjid yang lain, berbeda-beda irama. Itu lalu saya sebenarnya bukan dipelajari, sering didengarkan. Intinya sering diputar, sering didengarkan di telinga. Itu salah satu motivasi membuat apa namanya Ustaz? Menambah kegiatan kita itu kan. Jadi sebenarnya itu tadi intinya Ustaz. Untuk mempelajari irama-irama itu dasarnya tadi dari situ. Itu dia dasarnya supaya saya sehingga saya pandai di bidang situ. Saya itu menghafal dalam satu hari itu, untuk mengulang hafalan yang udah saya hafal itu minimal 5 juz sehari ya. Sehari. Setiap jadi motivasi itu untuk pemirsa. Insyaallah. Itu kan namanya kita itu menghafal Quran, namanya sudah kita mulai menghafal itulah yang diwajibkan kepada kita tugas. Kalau sudah kita hafal Al-Quran itu, maka itu adalah kewajiban bagi kita supaya untuk mewiridkannya. Maka saya buat 5 juz satu hari, di mana supaya tidak tersita waktu saya. Sehabis sholat saya baca 1 juz. Tentu 5 waktu satu hari. Begitulah. Tadi mengenai tilawah. Selanjutnya Ustaz. Jadi antum mulai suka ingin belajar nagom itu berawalnya dari situ tadi ya, disenyumkan atau ditawakan itu tadi ya. Iya. Sehingga terbesit di dalam hati supaya ketika kita membaca Quran atau ketika kita mentilawah Quran, orang itu berkesannya, wah ini bagus bacaannya nih, ini suaranya bagus. Jadi awalnya tadi itu ya disenyumkan, ditertawakan bahwa suara antum itu keluar dari hidung. Ya. Situlah termotivasinya ya. Kalau dikorek-korek itu yang selalu diocehkan begitu, apa namanya? Kalau yang masuk suara hidung tuh, kalau dia di kumpulan korek-korek, ini diasingkan begitu. Berarti sejak SD sudah mulai, selesai SD sudah mulai menghafal ya? Iya, sebenarnya karena tadi apa namanya? Saya itu kurang pas membaca Al-Quran setelah tamat saya SD. Saya itu agak kurang bergiat sebenarnya. Tapi akan tetapi tugas yang diberikan ayah saya itu kepada saya tadinya, mau tak mau saya menghafal begitu. Memang itu sudah perintahan dari orang tua ya? Iya, awalnya. Mulai dari perintah, walaupun itu mungkin menurut kita tidak suka ya, tapi karena itu perintah orang tua, mungkin bisa dibilang awalnya terpaksa, sehingga dari terpaksa menuju kebiasaan, cinta dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya itu pada saat itu yang pas saya itu kurang pas, belum pas kali membaca Al-Quran, akan tetapi diberikan tugas untuk menghafalnya itu 1 tahun 1 juz cuma selesai. 1 tahun ya? 1 tahun. Itu 1 ayat tidak tuntas 2 hari. Iya, sehari ya, tidak tuntas 1 hari. 2 hari. 1 hari tidak tuntas, 2 hari baru dapat. Maka guru itu memarahi saya juga dengan itu. Itu juga motivasi buat saya untuk melanjutkannya. Tapi intinya ada motivasi lah atau dorongan. Iya. Mungkin pemirsa ingin tahu nih, ingin mendengarkan beberapa nada lah istilahnya, atau beberapa suara, mungkin dari suara imam-imam dari Masjidil Haram, mungkin silakan Ustaz.
Ya. Kira-kira mungkin dimulai dari Insyaallah. Syekh Sudais mungkin. Fadhal. Insyaallah. Mengkat tilawah. Seperti menirikan kan ya Ustaz? Silakan. Saya akan berikan contoh 3 macam bacaan. Dari yang saya pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah سأقرأ كتلاوة من كتلاوة العلماء الشرقية أقرأ سليس الغناء. الأولى كتلاوة الشيخ صاد بن إبراهيم شريم الإمام مسجد الحرام. وكلا كتلاوة الشيخ ماهر المكلي الإمام مسجد الحرام. وكلا كتلاوة الشيخ عبد الرحمن سديس الإمام مسجد الحرام. الأولى كتلاوة الشيخ صاد إبراهيم شريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكلا كتلاوة الشيخ عبد الرحمن سديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang terakhir yaitu tadi Al-Imam Masjid Haram ketilawat Syekh Mahir Al-Makli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق الله العظيم. Itu imam-imam besar di Masjidil Haram ya. Mingkat tilawah Ustaz, seperti Tilawahnya imam-imam Masjidil Haram. Mungkin bisa untuk berapa contoh atau dua untuk yang imam Masjid Nabawi? Al-Imam Masjid Nabawi ketilawat Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi. Wakila ketilawat Syekh Muhammad Hani Rifai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. وكلا كتلاوة الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Syed Al-Ghamidi. Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi. Mungkin sebelum kita lanjut, dari sekian nada itu mungkin ada 1, 2 dan 3 dan sebagainya, itu berapa tahun itu? Butuh waktu yang panjang atau gimana? Itu mempelajari satu nada Ustaz. Ya. Satu nada ya? Satu nada. Satu nada berapa tahun? Dulu saya pelajari Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi habis 1 tahun. 1 tahun, satu nada ya? Satu nada. Jadi kalau berapa? 17 ya? Berapa? 17. 17. 17. Jadi kalau 17 berarti 17 tahun ya? Sebenarnya bukan begitu. Kalau kita dapat minimal nada itu 5-6 nada, kan itu ada di tilawah-tilawah Imam Timur Tengah tuh, ada nada itu yang bersamaan. Oh, yang mirip-mirip ya? Tapi ada yang langka, yang bisa kita bedakan, itu bedanya Syekh Mahir Al-Mikli. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Masuk kepada soal ini. Mirip ya. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Musyairah apa sih? وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Sebenarnya nada-nada itu kita mengambil cangkoknya aja, Ustaz. Cangkok. Kalau sudah kita dapat cangkoknya itu di surah Al-Fatihah itu, maka ke ayatnya itu akan ngikut. Sebenarnya surah Al-Fatihahnya ini kita ulang-ulangi. Jadi kata kuncinya kalau sudah tahu kata kuncinya, selebihnya nanti. Masa saya belajar tuh, Ustaz, itu ada pada masa itu belum ada Android. Yang ada pada tahun 2007. Yang ada radio kaset. Radio kaset yang ada pitanya itu. Itu saya beli kaset Sa'ad Al-Ghamidi. Saking semangatnya saya pada saat itu di kota Medan untuk belajar Sa'ad Al-Ghamidi ini. Saya naik sepeda nih dari Bandar Selamat namanya tuh ke Jalan Gajah Mada, khusus di toko Gramedia itu. Saya beli itu kaset. Lalu kaset ini setiap hari saya putar terus sehingga kaset ini putus-putus. Maksudnya dia kan radionya yang error jadinya. Jadi kaset ini kan kalau radio itu apa namanya, Ustaz? Udah error, bisa menggulung pita tali kaset itu ya. Lalu saya putus dengan tangan, saya sambung balik, ikat pun bisa, tapi agak di mana nanti pas ikatannya itu mati dia kasetnya. Itu dia. Mempelajari itu ini apa namanya? Kan ada off, tag gitu kan. Ada mengundur. Radio lama itu kan masih radio dah. Ada mengundur, ada mencepatkan. Jadi di mana suka saya itu kalau nanti sudah pengen saya belajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin 20 kali diputar tuh, Ustaz. Yang itu aja. Yang satu ayat itu? Iya. Sampai 20 kali ya? Begitu. Sampai pas. Udah nanti saya coba dengarkan di radio tuh belum pas juga, coba lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang lagi, tidak pas, coba ulang lagi, seterusnya. Jadi supaya pas nama suara saya itu, gemanya itu, saya cari itu tempat yang agak mengaung, ruangan yang agak mengaung suaranya, yang bergema. Pada saat itu belum ada saya apa namanya ini, Ustaz? Belum ada mic yang bagus ya, klip. Begitu dia. Itu 1 tahun untuk belajar satu lagu. Jadi normalnya belajar satu nada, normalnya 1 tahun ya. 1 tahun. Walaupun yang mirip-mirip bisa lah. Yang penting cengkoknya dapat, kata kuncinya dapat, itu tinggal diatur napas ya. Udah saya coba belajar, ngetesnya sekali setahun. Kenapa saya bilang tadi sekali setahun, Ustaz? Pas saya imam tarawih. Pas imam tarawih. Imam tarawih itu nampak ya. Kelihatan dia di situ. Ya, kita kan jemaah kita ada hampir 500 orang pada saat itu kan, Masjid Raya Bandar Selamat tuh. Nanti saya coba tahun pertama masih ada yang komen. Tahu Ustaz, cepat kali. Sebenarnya kalau dia yang di kaset itu udah pas kali kan. Tentu saya karena sholat tarawih membuatkan cepat karena ada yang tua. Begitulah. Di situ saya sesuaikan nada ini. Untuk satu nada. Tahun kedua nanti saya imam juga. Beda lagi nadanya. Beda. Di situ dia, Ustaz. Jadi untuk mempasihkan satu nada itu pas bulan Ramadan. Ramadan, satu bulan Ramadan. Imam tarawih ya. Ya, itu satu lagu itu aja saya buat setelah saya imam ke-5 tahunnya di Masjid Raya Bandar Selamat tuh. Saya ganti-ganti lagunya. Pertama saya buat Sa'ad Al-Ghamidi, kedua tidak salah Abdurrahman Sidis, tahun ketiga saya buat Syekh Mahir Al-Makli. Itu yang paling susah ditiru. Syekh Mahir Al-Makli. Kita harus suara kita itu, pita suara kita itu harus sesuai dengan suara dia kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini sebenarnya yang unik.
Unik ya daripada yang lain ya. yang lain. Ya. Apa keunikannya itu? Keunikan itu memang suara dia itu merdu. Dia itu kan dia ini sudah di samping Imam Masjidil Haram, dia itu salah satu dosen di Ummul Qura. Ummul Qura. Jadi dialah diangkat untuk melanjutkan generasi Abdurrahman Sudais. Dia itu masih setara dari murid dari Syekh Abdurrahman Sudais. Bersama Syekh Abdullah Juni. Orang itu kan kalau dia imam puasa tuh yang gandengan Abdurrahman Sudais itu kan orang itu kan membuat 23 rakaat bersama witir kan dari Masjidil Haram. Itu Abdurrahman Sudais gandengannya itu Syekh Sa'ad bin Ibrahim Suraim. Nanti besok ganti imamnya Syekh Mahir bersama Syekh Abdullah Juhni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu Abdullah Juhni. Itulah bergandengan dengan Syekh Mahir Al-Mekli. Tadi kita sudah dengarkan beberapa nada atau beberapa suara dari imam di Timur Tengah. Oke, Ustaz. Fadal. Mungkin pemirsa ingin dengar. Coba mungkin dari syekh-syekh atau ustadz-ustadz yang dari Indonesia mungkin beberapa contoh. Ada juga dari Mesir. Dari Mesir itu namanya Syekh Khalil Ahmad Khusair. Ya, itu Mesir, termasuk Khalil Khusair ini sudah qori yang tertua lah di media sosial yang pernah kita dengar. Dia itu kalau dibacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditartilnya. Kalau dia di murattal dia Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tarhimnya dia Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Itu di tarhimnya. Syekh dari Mesir ya. Mesir, Khalil Ahmad Mesir. Kalau dari Indonesia, ya, dari Indonesia ada namanya yang paling tenar Muammar ZA. Ya. Tapi saya menirukan ini Ustaz ya. Ya. Meningkat tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash ita'i was-sayf. Tak nyampe. Apa Ustaz? Muammar. Falyabudu rabb hadzal bait. Tuh, kelemahan saya nafas Ustaz. Kalau Syekh Muammar itu lebih ke tilawah ya. Lebih ke tilawah. Dia itu kalau dia bacaan murattal dia ada juga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dekat ke Khalil Ahmad Khusair. Murattalnya itu Syekh Muammar ya. Ya, ada juga orang kita Sumatera. Orang Sumatera. Ini qori Asia. Pemenang juara 1 pemenang Asia. Ya, pada saat itu Asia kalau pada saat itu bukan internasional, itu termasuk internasional Ustaz. Ya. Dia pemenang juara 1 dari Asia. Kalau internasional kan udah mencapai ke Iran, seluruhnya kan, dia itu di Asia.
namanya Khalid Ahmad. Khalid Ahmad Daulay. Dari Sumatera ya? Ya, dari Sumatera, dari Panyabungan. Ya, gimana nadanya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallah wala syahral haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. Itu namanya Syekh Khalid Ahmad Daulay. Dia udah bermarkah Ahmad Daulay. Seperti saya kan Nasution. Iya. Jadi kalau kita lanjutkan semua mungkin panjang ya. Ini panjang Ustaz. Mungkin sekedar ini aja nanti. Ya, sebenarnya pun kan saya pun mau balik lagi ke Medan. Karena Ustaznya mau balik ke Medan. Jadi pemirsa yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk lebih selengkapnya nanti insyaallah mudah-mudahan beliau kembali lagi ke sini, kita akan belajar lagi berkaitan dengan suara-suara atau nagom-nagom daripada imam-imam besar baik di Timur Tengah maupun di Indonesia.